Makasih ya. Papaya ya. Lo udah berbaik hati. Papaya mama ya. Iya. Apa? Yang bisa gue lakuin untuk lo? Ya. Harus ya katanya. Dan saya harap kamu penuhi itu semua. Ayo Bapak. Apapun. Ayo guys. Premanisme di lapangan Silang Monas Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Dan mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan aktivitas. Ini baby. Baby dulu. Sudah ada pelanggaran hukum besar. Cantik kan? Iya. Sementara itu, Saya Sekretariat Koni. Negara Prasetyo Adi menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto bersatu aksi premanisme karena samakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan Ini ya. keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme ya, apalagi dibungkus dengan organisasi tertentu, melakukan organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah Provinsi menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polhukam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Mendagri sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan Aix melaporkan. Merasa terancam, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Brigjen Rosario de Marshall alias Hercules akan menempuh jalur hukum. Hal ini dilakukan atas dugaan pengancaman dari rombongan advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin. Dayang. Saya mestinya melakukan hukum. Dan ada hujan, ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi hanya ada juga kaget, istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasinya seperti terhadap anak istri saya. Intinya pelanggaran negara hukum Good job. akan tahu karena hukum. Bapak. Good job. Nanti saya pakai cara saya, nanti dia berangkat. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Kompas kemarin. Dalam rapat tersebut, tim advokat Kompas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan Brigjen sedang meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI panggil dan tangkap Hercules Ketua DPR. Nama saya Vincent semuanya adalah sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil. Enak. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda lebih malah mereka terbuka pakai pistol dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah, baru yang kedua, kami ditemukan mungkin ini yang pertama belum tentu panggil. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan.
Sebelumnya terjadi sebuah panas di media sosial yang menyebabkan Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Berawal dari insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Brigjaya yang kemudian memancing seorang komentar antara Hercules dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pasca insiden kebakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Brigjaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Brigjaya, Rasmat Arif Nasution. Dia memotivasi Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Bahkan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi undang-undang ormas. Mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Dia bahkan menyebut Sutioso sudah turun anak. Udah habis. Pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Iya, baru jadi kok bisa dijaga kalau apa? Sudah berapa juga yang mau ke sini? Sudah jadi aja. Aku itu memakai pakaian ormas. Sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Tapi saya minta maaf juga Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso. Minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso atas kesalahan aksi kita keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari pemain pas mau berbuat merah. Saya sangat hormat kalau saya sangat tanggung beliau. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak mau. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Penyebutan Ais melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM atas kebijakan para militer pada anak bermasalah. Deddy menganggap hal ini sebagai sebuah risiko dan mengajak pengkritiknya untuk menampung antrean anak-anak yang kuat besar dan orang tua. Program pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Pada Kamis 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi. Adel Setiawan sang pelapor tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya sebagai orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan ini dihentikan karena kami menilai kebijakan ini salah dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama alasannya karena dunia itu tidak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu tujuannya adalah memanusiakan manusia. Menanggapi pelaporan dirinya, Deddy Mulyadi menganggap hal ini sebagai risiko yang harus dihadapi atas kebijakannya guna memperbaiki masa depan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi karena concern dan upaya saya
agar anak-anak Jangan, daerah buang. memiliki masa depan. Buang airnya. Dedi juga Sana buang. mempersilahkan bagi pihak-pihak yang kontra Tuh, kebijakannya pasti untuk sempat. menampung antrean Tuh, anak-anak di yang sana. baru didaftarkan mengikuti Tuh. aparat militer. Tuh di sana. Agar tugas pemerintah provinsi Jawa Airnya, Barat ya airnya bang. wali kotanya ringan, saya Mama sangat bobo. berharap Ya buang airnya dulu. Harus sana. untuk menerima anak-anak ini